apa nih yang akan kita buat untuk menyalurkan kebermanfaatan kita gitu. Awalnya dari situ ya Kang? Dari situ. Berarti kan harus ada suatu lembaga atau badan untuk bagaimana kita menyalurkan bermanfaat bagi sesama gitu. Gimana boleh ditekankan? Tong lomba ngeluh hirup mah bisik dicabut nyawa. Jadi akhirnya kan kita nggak ngeluh, takut cabut nyawa. Mau tahu nggak Ina bisa nutup? Ina atau Ina maksudnya? Kakak besar. Pasal di Robika. Sambung aja. Bocor. Cuman apabila nih kita lupakan keberhasilan dari perusahaan ini. Nah, saya berikan tentang apabila nih teman-teman nih contoh kedua ini diberikan modal 1 juta, kira-kira dalam 1 juta ini akan dibuat usaha apa? Oke, halo semuanya, selamat datang di Yai Channel, di ruang ngobrol tanpa batas, tempat ide ketemu cerita dan cerita ketemu makna. Kembali dengan Kang Dude, tapi bukan Dude Herlino, tapi Dude Helema karena asli orang Lembang, guys. Oke, pokoknya sehat selalu ya. Oke, teman-teman, kita di episode sekarang itu adalah akan ngobrol-ngobrol yaitu dengan para owner ya tentunya yang punya podcastnya ini. Jadi momen ini kita harus puji-puji supaya saya dibayar dan harus dibangga-bangga supaya saya terpakai. Karena kalau diturunin ya saya mungkin Yai akan cari host yang baru gitu ya atau tambahan gitu. Oke, selamat datang para owner kita. Woi, tepuk tangan dulu dong owner kita. Punten. Kita harus semangat karena sekarang masih baru jam 11 siang ya. Jadi kita akan bertanya-tanya tentang sejarah. Walaupun episode pertama kita sudah ngobrol dengan salah satu owner, sekarang sudah ada 2 owner yang akan menjelaskan mungkin biar berkesinambungan apakah cocok atau tidak hasil sejarah atau perjuangan mereka berdua. Oke, sebelum itu kan pasti ada yang belum kenal. Boleh dong kenalan dulu yang pertama, namanya siapa, sebagai apa di sini kita bahas Yayasan Alam Asri Indonesia atau di Natur Company. Kira-kira yang Akang yang sebelah sini boleh kenalan dulu dong. Oke. Perkenalkan, nama saya itu Petei. Petei itu nama asli atau nama panggilan nih? Biasa dipanggil Oh, Diki. biasa dipanggil. Nama lengkapnya siapa tuh, Kang Diki? Diki Oktora Mujakir. Diki Oktora Mujakir. Kenapa sih disebut Petei, Kang? Sejarahnya itu panjang. Itu waktu itu bulan puasa. Bulan puasa. Sama dong momennya ya, Ramadan ya. Iya, Ramadan. Saya bawa petei dari desa ke kota. Oke. Dikarungin. Dikarungin. Sekarung. Ya saya bagi-bagiin tuh sama anak-anak kos. Itu di awal karena disebut petei gitu. Jadi Raja Petei. Oh, Raja Petei. Emang asli orang mana, Kang? Kang Diki atau Kang Petei? Ini saya panggilnya Kang Diki atau Kang Petei nih? Momen ini. Dua-duanya. Bebas. Oh, bebas. Emang orang mana, Kang Diki? Orang Majalengka. Oh, Majalengka. Emang dulu punya kebun petei gitu atau iya. sampai bawa atau dikasih sini? Ada kebun petei. Oh, kebun petei. Punya sendiri lah ya, bukan ngambil orang lain. Oh, kan? iya. Oke. Nih Kang Diki Oktora di Yayasan Alam Asri Indonesia atau Nature Company sebagai apa sih? Sebagai berikut. Berikut. Iya malah ge Diki petei mah Diki bodor gitu. Gimana? Sebagai apa nih? Biar kita tahu nih para penonton, kan ini owner nih, sebagai owner di Yayasan Alam Asri Indonesia dan Nature Company. Sebagai apa nih? Biar tahu teman-teman. Sebagai apa ya itu? Komisaris. Kalau orang bilang tuh komisaris. Komisaris, wih. Berarti lumayan dong sahamnya ya. Oh. Sebagai komisaris di Yayasan Alam Asri Indonesia atau di Nature Company nih. Oke, itu baru pertama ya. Dari kenalan Kang Diki Oktora. Yang sampingnya pasti udah tahu tapi kita kenalan kembali. Ayo Kang,
boleh kenalin dulu. Kenalan Namanya siapa, sebagai apa nih Kang di Yayasan Alam Asri Indonesia atau YAI? YAI. Ya, nama saya Dwiki ya. Dwiki, nama lengkap Dwiki Prayoga Menzano. Kalau di yayasan sama di perusahaannya saya direktur. Kalau Pak Diki ya sebagai komisaris. Dari dulu ya. Dari dulu. Jadi nggak akan tergantikan lah ya. Iya, sampai ajal menjemput. Bahaya nih doh. Soal ajal nih bulan Ramadan. Ya Allah, lindungi Abi. Bahaya ieunya. Oke, ada direktur, ada komisaris ya di Yayasan Alam Asri Indonesia. Tadi sudah kenalan. Oke, yang pertama adalah bisa ceritakan nggak momen spesifik saat memutuskan, oke, kita akan bentuk yayasan, kita akan bentuk Natur Company, ada apa saja? Ada nggak momen spesifik pada saat obrolan antara direktur dengan komisaris pada saat itu? Ada nggak? Untuk memutus, yuk kita bikin ini, namanya ini, atau seperti apa kejadiannya? Boleh? Atau Kang Diki atau Kang Dwiki? Obrolan pertama itu sebenarnya cita-cita kita itu ya ingin menjadi dokter, presiden. Oh, presiden. Oke. Sebagaimana manusia semestinya lah, kita harus bermanfaat untuk sesama gitu kan. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya khairun-nas anfa'uhum linnas. Aduh, berat. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Nah, gitu. Dari situlah jadi apa nih yang akan kita buat untuk menyalurkan kebermanfaatan kita gitu. Awalnya dari situ ya, Kang? Dari situ. Berarti kan harus ada suatu lembaga atau badan untuk bagaimana kita menyalurkan bermanfaat bagi sesama gitu. Awalnya itu ya terbentuk. Iya. Oke. Dan pada saat terbentuk karena harus bermanfaat, awal obrolan itu sudah ada nggak ingin bentuk apa, atau hanya baru yuk kita usaha aja, tapi belum ada terbentuk atau mau ke arah kemana, atau sudah ada arahan kemana pada saat itu? Ini paling boleh dong Kang Dwiki. Eksekutor. Eksekutor. Jadi awal itu 2013 ya yang saya 2013. Dulu bikin dulu tuh kita pulang dari Ciamis ya. Pulang Ciamis ya, diajak senior. Tapi sebelum Ciamis sudah ada nama itu Natur Oet. Oet nama itu. Natur Outdoor Education Training. Setelah dari 2013 sampai 2015 itu seiring 2 tahun itu ya belum ada apa-apa ya, cuma nama aja, sebatas nama dan angan-angan. Nggak apa-apa kan, anak muda ya, anak muda ya. Jadi 2 tahun itu jadi namanya Natur OT awal Natur itu. OT. Outdoor Training. Yang seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, jadi ya kita ingin ada kegiatan di alam terbuka. Nah, 2015 waktu itu baru 2015 kita ikut, ada senior ngajak outbound di Ciamis. Tapi senior organisasi waktu itu dia itu dapat klien itu Korpri. Korpri ya. Nah, dari sana kita tahu belajar segala macam. Jadi dari pulang di situ mutusin udah fokus di Natur aja gitu. Oke. Natur. Tapi itu Natur OT. Dan terbentuk si yayasan ini kapan nih? 2018. 2018. Waktu itu kita mencetuskan Pumori. Apa ya, tuh Pumori itu? Pumori itu yang barang-barang outdoor, penyewaan alat camping gitu. Nah, nggak lama itu kita ngobrol pengen ada yayasan, pengen ada kegiatan sosial lah gitu. Yang tadi ya bermanfaat tadi ya. Nih, karena kan ini basicnya bermanfaat, artinya kan punya basic nih. Basic sekarang selain usaha di bidang ini, kesibukan yang lain dari Pak Diki sebagai apa, Pak Dwiki sebagai apa nih? Kesibukan selain ngurusin usaha ini ada nggak, Pak Diki? Sibuk ini lagi di wawancara. Jadi Bapak ingin kerja gitu. Ini yang benar Pak. Siap. Ya, Pak. Biar tahu bahwa Natur OT sukses itu emang karena
ownernya punya kelebihan yang lain gitu, sulap, debus gitu. Berdiri yayasan itu kan awalnya Natur OT dulu ya. Iya. Natur OT dulu berjalan, kemudian pengen ada sesuatu yang lain, menyalurkan bakat dan minat di bidang sosial lah, intinya bermanfaat bagi sesama, maka lahirlah itu Yayasan Alam Asri Indonesia. Awalnya tuh apa namanya tuh? Yayasan Alam Indah Indonesia. Kenapa tuh nggak jadi? Pas didaftarin ke Kemenhukam sudah ada. Sudah ada yang pakai nama itu. Ya. Maka dirubahlah sama Kang Wiki jadi Yayasan Alam Asri Indonesia gitu kan. Nah, kan latar belakang kita tuh di pendidikan lah. Pendidikan, makanya pendidikan itu berhubungan dengan masyarakat gitu, mendidik. Jadi cocok sekali gitu. Kalau untuk bidang sosial. Pendidikan, sosial, pendidikan, lingkungan hidup. Cuma 3 itu. Oke. Tetapi nih kan bidang pendidikan basicnya awalnya. Tapi kesibukan yang lain itu atau Pak Diki ngurusin yayasan ini atau ada yang lain? Sebagai apa gitu? Ngurusin anak orang. Anak orang. Maksudnya gimana? Apakah sebagai pengasuh atau apa gitu? Semuanya. Ngurusin anak-anak orang sebagai pengasuh, pembimbing, pendidik. Di mana tuh? Yayasan juga atau istilah lainnya tahu nggak itu namanya apa? Apa tuh? Biar tahu nih teman-teman. Kalau saya tahu kan nggak rame gitu. Guru. Oh, guru. Guru di mana nih? Di Indramayu. Oh, SMA kah, SMP kah? Guru? Lulusan SMA. Lulusan SMA. Ini kayak ujian saya. Ya apa coba? Kan saya pura-pura nggak tahu, Pak. Kalau kan saya pura-pura hostnya yang baru kenal gitu, Pak. Iya. Jadi dosen lulusan SMA itu kuliah lah ya. Anak-anak kuliah. Oh, jadi Pak dosen berarti ya, Pak Diki. Iya, begitu. Oke, di Indramayu. Karena asli orang Indramayu ya. Ranca Ekek. Garut. Oh, Garut. Awalnya Garut, kemudian ke Majalengka, dapat kerja di Indramayu. Nah, bisa gitu tak, Kang? Takdir, Pak. Oh, takdir. Emang dapat orang udah nikah kan? Udah. Orang mana? Bandung. Orang Bandung. Makanya bisa ke Bandung nih sekarang. Oh, gitunya. Jadi liurnya beberapa kadir asta nyambung gitunya, tapi udah disambung-sambung gitunya. Oke, berarti Kang Diki sebagai dosen. Kalau Kang Dwiki fokus di bidang ngurusin yayasan ini atau ada bidang yang lain nih? Ya, cuman ini aja. Oh, biar fokus sama direktur. yayasan. Oke. Wah, enaknya sebagai Pak Diki nyomunang ti dieu tuh. Wah, nyata tenan naon lah. Ngaran lagi komisarisnya. Jai. Nu penting mah lain komisaris SPPGW gitunya. Oke, tadi sudah diceritakan ya sejarah, nama, terus basic di pendidikan, terus ada yang dosen yang ngurus. Terus kira-kira ada nggak pada saat itu ngebangun yayasan atau Natur OT ini permasalahan yang ada? Maksudnya pada saat pertama kali membangun perusahaan ini ada nggak masalah terbesar yang ingin diselesaikan pada saat itu? Apakah susah, tidak klop dengan Kang Dwiki dengan Kang Diki, atau ada masalah pada saat pembentukan karena nggak punya modal, atau ada masalah pada saat itu nggak punya tempat atau apa? Ada nggak kejadian seperti itu pada saat itu? Tidak punya masalah. Tidak punya masalah. Jadi punyanya apa? Uang. Jadi langsung aja gitu ngegelontor bikin gitu. Ah, pasti ada lah. Nggak sana. Gimana? Ya, kalau permasalahan sih pasti di keuangan awalnya ya. Karena kalau untuk kita itu memang sudah nggak ada masalah, kita udah satu visi, satu misi gitu kan. Tos kio lah nya. Gitu. Cuma nggak ada uang aja. Cuman waktu itu, itu pilot gitu kan. Mau mendirikan yayasan kan lumayan tuh, CP lumayan tuh. Jadi ketika menghadap itu, gaduh, artos sabaraha, nah kan gitu. Sedangkan kita kan masih dulu gitu, naon lah gitunya, masih belum penghasilannya belum besar. Gitu. Tapi Ana berarti besar dong.
Wah, 10 kali lipat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengen ada sombong. Sombong saya. Pengen ada lagi ya. Nikah deui mah. Musik nonton. Itu hanya gosip mahasiswa-mahasiswinya Pak Diki itu Mama, hanya bercanda ya. Mudah-mudahan iya, enggak. Oke, jadi ada permasalahan pada saat itu emang dari keuangan. Tapi itu bisa dilalui dengan seperti apa pada saat itu? Alhamdulillah bisa dilalui dengan nyicil. Nyicil ya. Nyicil ya. Nyicilnya seperti apa? Apakah pinjam ke A, ke B atau emang dari uang sendiri cari-cari Kalau gitu? untuk yang natur itu minjem ya. Entah. Minjem kemudian juga memang belum cukup untuk bayar ke notaris tuh. Akhirnya bisa dicicil Pak Basar, si Iya. bapaknya tuh ya. Bisa dicicil, ngebantu kita juga untuk buat. Dulu daftarnya ke mana sih? Pada saat itu? Langsung ke dinas, kementerian atau apa dulu? Enggak ke Atau Notaris aja. Notaris. Notaris dulu, notaris. Soalnya uangnya cuma ada cukup notaris. belum sampai ke situ. Oh, keren ya perjuangannya. Awalnya, berdiri aja dulu lah gitu. Jalan dulu, sambil jalan baru hajar sampai ke kementerian. Sudah ke notaris. Pada saat itu kan di notaris kalau nggak salah harus ada kantornya ya. Iya. Dulu kantor pertama di mana tuh? Ini di kosannya. Oh, di kosan. Awalnya Kontrak dulu, kosan. iya. Katanya nggak ada tantangan ya barusan. Tapi di kosan. Kieu tahnya. Pak dosen. Oke, jadi artinya ada keuangan, berjuang, awal pertama ke notaris dulu, terus berjalan waktu langsung ke kementerian. Dan ada perubahan nama mungkinnya pada saat itu. Tapi pada saat notaris sudah berubah juga pada saat emang udah ada pemberitahuan bahwa itu mah natur ya, beda lagi Natur. ya. Aman CP lah. natur. Kalau natur mah aman lah ya. Tapi pada yayasan itu pada ke Kemenkumham itu ada yang sudah nama yang Iya, tadi jadi ganti. Namanya udah ada ya, cuman kita notaris itu tahun 2022 23 sih. 23. 24 bareng sama PT. Ya silahkan, inilah salah satu 2024. 2024. berantem ya. Ini salah satu owner yang emang seperti ini Ya ya. kan udah lupa. Pelupa. Wajar, loba pikiran ya. Wajar boy. Boy. Asik, hajar. Pak dosen. Oke. Artinya kan perjuangan. Terus nih, kira-kira pada saat itu pelanggan pertama itu dari perusahaan kah? Dari universitas kah? Atau dari apa? Pelanggan Dari pertama. Universitas ya? Yang itu Poltekkes Gigi. Iya, Oh. Universitas Yang ada kena Poltekkes. jantung itu. Oh iya tuh. Kuma. Yang cerita yang waktu itu episode pertama itu ya. kena jantung. Nah, tadi episode pertama kan versinya Pak Direktur Pak Dwiki. Versinya Pak Komisaris seperti apa? Kalau saya sih versinya enggak. Tapi hadir kan? Hadir. Ditunggu. Berarti kalau agak beda cerita episode dipertanyakan guys ya. Enggak Oke. bisa. Oh, jadi gimana? Coba. Posisi orang tuh kan beda-beda tuh. Oh. Ada yang posisi Tuh kan, bukti dosen kan. Abang saya mahasiswa kan, jadi selalu Bang kalah. Dwiki kan yang fasil, jadi tahu jelas apa yang di lapangan, apa yang terjadi. Kalau saya kan kopi di belakang. Sombong komisaris guys, komisaris. Gimana versi Kang Diki ini? Pada saat kan Poltekkes Gigi ya, ada kejadian masalah yang tadi kapan yaitu jantung ya? Ya karena ada serangan jantung. Versinya Pak Diki pada saat itu seperti apa sih? Masa lagi ngopi pasti kan tahu dong sudah kejadian dikonfirmasi. Yuk, Ya waktu itu langsung melakukan pertolongan pertama sama siapa? sama yang ada di situ. Siapa? Jangan lihat-lihat ke sana dong. Bapak harus punya Iya. jawaban. Jadi saya langsung lari. Masa. Ada apa nih? Yang serang Oke. jantung. Oke. Oke. Langsung kan basic kita kan sudah teruji lah. Teruji, oke. Dulu kan pecinta alam ya. Oke. Bareng sama Dwiki. Kalau masalah pertolongan pertama tuh wah udah hatam lah. Jadi nggak panik menghadapi situasi itu, langsung lakukan langkah pengamanan dulu, clearkan area gitu kan, dan lakukan pertolongan pertama dengan CPR. Oke. Begitu. Gitu. Jadi lihat episode pertama sesuai enggak ya? Nanti kalau enggak pertanyakan tuh ya.
Khusus 17 tahun ke atas, guys. Oke, itu berarti klien pertama. Terus kira-kira nih pada saat ada nggak keputusan berisiko pada saat merintis Natur OT atau yayasan yang ternyata menjadi titik balik kesuksesan bisnisnya? Ada nggak? Ada nggak keputusan berisiko? Orang wani lah, saya berani harus lakukan itu. Ada nggak momen itu? Kalau keputusan berisiko sih semua di Kang Dwiki itu. Oke, ada nggak Kang Dwiki? Berani sekali Kang Dwiki itu. Keputusan berisiko, tapi itu menjadi titik balik kesuksesan bisnisnya. Ada nggak? Pindah ke Lembang kantor. Pindah ke Lembang, kan awal dari kosan tuh. Iya. Pindah ke Lembang. Bisa nggak ceritakan berisikonya seperti apa loh? Ya kan dari kosan yang bayarnya cuma sekian ratus, 500.000 sebulan. harus ke Lembang yang bayar sekian juta. 10 juta 30 setahun. Tuh, Puluhan juta. berisiko nggak? Bapak tahu nggak 30 juta atau Bapak nggak tahu? Dari mana uangnya? Tapi itu bisa, kenapa Pak? Keajaiban. Ya masalah Bapak masalah keajaiban itu mah tentu. Kan Bapak juga tadi ngeluarkan hadis, saya udah tahu Pak. Tapi saya bukan jawabannya ke sana Pak. Ginilah kalau ngobrol sama dosen, aduh. Dalil ya udah kalah lah saya. Tapi itu maksudnya berisiko 30 ya sekitar puluhan juta. Iya. Tapi itu bisa memberanikan diri dan teridentifikasi nggak uangnya itu dari mana, atau ya udahlah berani aja dulu, atau seperti apa? Ya, Mas, kan? Tuh, kelihatan kan komisaris tahunya gajian kan? Minjam lah dulu minjam. Oh, minjam dulu. Minjam uangnya terus tapi bayarnya dicicil. Tapi aman lah ya. Aman. Dan itu benar-benar menjadi titik keberhasilan juga pada saat berpindahnya Natur OT awal dari kosan ke rumah yang ada di Lembang. Itu merasa ada titik keberhasilan nggak pada saat perpindahan, atau ada perubahan drastis dari yang tadinya ya gini lah Natur OT pada saat udah pindah ke Lembang, ada perubahan gitu ke rumah yang gede gitu pulangnya. Jadinya gini jadi gitu. Ada nggak? Ada Ya nggak? itu berubah. Ya berubahnya seperti apa Pak? Kalau saya kayak gitu mah anak TK juga bisa Pak. Santai, sabar, jangan emosi. Ya Allah, lindungi aku. Nanti kita ganti aja bos. Wios lah, ikhlas abi mah. Ya, Sabar. ada nggak? Ada lah Ya seperti apa Pak? Yang jelas kita punya space ruangan yang besar gitu kan, buat untuk dijadikan usaha juga, karena waktu itu ada warung ya, ada gerasi di situ tuh, dan gerasi itu kan bisa dimanfaatkan untuk usaha yang lain. Waktu itu untuk bikin toko adventure dulu. Toko adventure. Oh, adventure. Yang cikal bakal lahirnya Umori. Gitu. Jadi khusus untuk menyewa alat, toko adventure itu Pumori nanti jatuhnya namanya, dan waktu itu di toko itu. Oke. Di garasi itu. Di garasi itu. Dengan kan luas tuh, kalau di Lembang rumah ada garasi, ada ruangan tengah dibuat kantor gitu kan, meja kursi di situ buat rapat segala macam, ada buat istirahatnya kamar, jadi ya enak lah buat berkreasi gitu. Enak buat berkreasi, nggak enak untuk bayar ya Pak. Itu. Oke, menarik ini. Terus kan di kira-kira Natur OT kan lebih ke pelatihan gitu ya di bidangnya ya. Kata siapa Mungkin itu? kan saya nanya Pak, pelatihan itu kan tanda tanya Pak. Kalau pelatihan, itu Pak, itu penetapan Pak. Itu Pak. Bapak nggak tahu apa ini Pak. Oke, artinya kan ada kompetitor di bidang tersebut kan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Natur OT pada saat ada kompetitor itu yang dilakukan secara berbeda? Ya mungkin ciri khasnya atau cara memfasilitasinya atau cara melayani si kliennya untuk membedakan dari kompetitor di bidang yang sama. Apa tuh pada saat itu? Atau udahlah lurus aja lah, biasa aja dulu. Atau pada saat itu ada seperti itu? Mungkin dari segi adventure-nya ya. Iya. Waktu itu tuh kita tuh punya basic di adventure. Karena jarang juga waktu itu, kalau cuman outbound yang games itu kan udah banyak ya. Tapi masih jarang orang yang keluar ke
ke lapangan, ke apa namanya, Alam, ke alam, benar-benar alam dengan konsep alam. Ya. Kita bawa mereka ke konsep alam, ada hiking, trekking, camping, diselingi dengan games. Itu kan masih jarang waktu itu. Jadi hanya sebatas game biasanya orang-orang itu, dan ataupun hanya di gedung-gedung ya, di sekolah-sekolah gitu, nggak ke alam. Oke. Mungkin itu basic kita di situ. Artinya kan pada saat itu mungkin program Expantunya terbatas ya, beberapa kompetitornya. Mungkin itu yang akan menjadi salah satu pembeda dari Natur OT pada saat itu, karena basicnya adalah pendidikan dan adventure ya, karena di bidang pendidikan. Oke. Pada saat itu kira-kira perpindahan dari kosan ke rumah yang lebih besar, ada perubahan nggak dari segi pemasukan, klien bertambah atau apa? Ada nggak pada saat itu? Jelas lah ya. Oh, jelas ada. Jelas. Dan sampai bisa kebayar kan dengan itu? Iya. Oke, bisa kebayar. Nah, pada saat itu kan sebelum Pak Diki menjadi dosen, pada saat itu mungkin masih bergelut di area, karena kan sekarang di Majalengka ya. Saya nggak pernah bergelut. Oh, apa tuh? Berantem. Berkelahi. Aduh. Pak, bergelut itu KBBI ada, Pak. Jangan. Artinya kan pada situ mungkin bukan ya, walaupun komisaris kan ikut serta juga kan. Misalnya jadi kru atau bahasanya jadi apa gitu. Pada situ merasakan jadi di lapangan juga nggak, Pak Diki, atau sebagai apa tuh dulu? Ya di luar komisaris. Ya dari Pasil pernah gitu kan. LTS apa sih LTS dulu? Oh, logistik, tim support lah ya. Support. Pernah, tim support gitu ya, semuanya pernah sih. Pernah mengalami lah ya. Nggak langsung jadi dosen atau jadi owner gitu ya, nggak, jadi bertahap dulu ya. Udah. Tapi dulu nggak sombong sampai seperti sekarang kan, Pak? Belum lah. Oh belum. Karena memang masih biasa lah hidupnya ya. Sekarang berarti luar biasa dong, Pak. Oh pantesan nikah lagi. Sekarang bisa ganti host juga bisa. Oh gitu. Itulah kewenangan dari Hei antek-antek asing. Itu bahaya lah. Itu bahaya kalau sudah dari Dewan Penasehat SPPG seperti ini lah. Oke, kan tadi ada kenaikan dari rumah di kosan ke rumah gitu kan, dari klien, pemasukan dan lain-lain. Kira-kira bisa diceritakan nggak? Pasti dong ada kegagalan yang pernah dicapai atau yang pernah dirasakan. Kira-kira kegagalan yang paling menyakitkan dan apa yang bisa dipelajari dari kegagalan tersebut. Ada nggak pada saat ngebentuk? Mungkin kegagalannya udah pitching, kalah dengan IO ini, tapi itu jadi pembelajaran. Kekurangan dari kita apa? Ada nggak? Pernah? Atau mungkin Natur OT atau Yayasan Alam Asri ini nggak pernah gagal gitu? Maunya begitu. Oh begitu. Tapi pernah dong ada rasa kegagalan pada saat proses ngebangun perusahaan ini? Kira-kira apa? Dan itu jadi pembelajaran. Pembelajaran seperti apa? Boleh dong berbagi. Kalau untuk itu sih kan direkturnya itu kan Kang Dwiki ya. Ya dia yang paling tahu di lapangan gitu. Masalah klien, ngejar klien, program. Jadi mungkin yang cerita Kang Dwiki. Oke, jadi Bapak taunya apa? Jadi Bapak taunya apa kalau gitu? Itu hanya bridging aja untuk dioper, Pak. Pak oper, Pak itu, Pak. Oh, gitu ya. Oke, silakan. Bisa aja. Inilah kalau udah sama dosen, kalau nggak tahu jawaban ya kembali lagi yang jawab mahasiswa-mahasiswi ya, Pak. Bercanda. Silakan Pak Diki. Pak Dwiki. Pelajaran berharga itu sebelum pindah ke Lembang. Jadi kita ngekos ya adik ya. Jadi kosan saya dengan adik itu berdepanan. Nah sebelahnya kantor. Jadi kamar saya satu kosan, kamar adik satu kosan, sebelahnya itu kantor kosan. Fotonya ada, nanti bisa bisa ya. Nanti kita tayangkan foto pada saat kantor Natur pertama, kita lihat ya. Apakah masih wajahnya masih alami atau sekarang masih kelihatan sombong lah ya. Oke, berarti ada lah ya. Tapi itu menjadi pembelajarannya ya. Ya, jadi ketika itu kita tuh sempat
ngontrak rumah sebelah, ada rumah ya, 3 kamar kantor. Sebulan tuh 1 juta waktu itu. Cuman bertahan 2 bulan 3 bulan sih. 2 bulan. 2 bulan. Nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar tapi bisa ke yang puluhan juta ya? Belum, Menarik. belum sebelum itu. Oh. Jadi waktu itu ditarik lagi barangnya. Ngekos lagi carinya kantornya gitu. Pindah-pindah berarti ya, tapi masih di situ lah Di situ ya. aja. Jadi sebelah kosan itu ada rumah dikontrakin, jadi ke sebelah, terus 2 bulan bisa bayar, bulan ketiga bisa bayar ya balik lagi ke kosan itu. Nah dari sana baru berani ke kantor yang lebih besar. Kegagalan itu ya artinya awalnya tidak bisa membayar kantor lah ya pada saat itu, tapi ternyata bisa dan bisa berpindah juga ke yang puluhan juta. Itu keren sekali ya. Jadi artinya banyak pembelajarannya mengenai kegagalan tersebut. Ya. Oke, Keren. keren Tepuk Pak. tangan dulu. Oh, kalau menurut Bapak kegagalannya selain yang tadi diceritakan, Harus ini kalau minta saya jangan dioper lagi Pak. Kegagalan yang Bapak pernah mengetahui tentang berjalannya bisnis ini Pak. Pengen tahu sekali nih Tahu dong. Biar jadi pembelajaran, kan Bapak dosen, artinya memberikan pembelajaran experience terhadap mahasiswa-mahasiswinya. Ini experience kepada para pendengar dan yang lihat di channel ini. Apa Pak? Belajar dari kegagalan gitu. Betul. Pernah nggak? Kalau belajar dari kegagalan, orang tuh nanti jadi gagal karena belajar kegagalan. Kan mempelajari Pak supaya tidak gagal Pak. Experience Pak. Gitu. Betul Pak. Oke lah, nggak apa-apa, saya Oke. jawab aja. Gimana Pak? Merasa Itu gagal. Bapak jawaban itu karena nggak tahu Pak Bapak ya. Oke. Jawab ini. Oh, Bapak mikir pura-pura kayak gitu Pak, biar close gitu ya siapa? Enggak, Ya, aman. siapa? Karena nggak mau sih menceritakan kegagalan sebenarnya mah. Oke. Itu kan takut orang lain mengikuti kegagalan kita. Oke. Tapi ya saya sepil sedikit ya. Oke. Ya, yang pertama kan tadi tuh udah jelasin Kang Oke. Dwiki. Oke. Kemudian juga masalah klien. Ya. Biasanya kan klien tuh nggak selalu deal kalau kita mau ada event nih. Oke, kita siap panel gitu kan. Dal deal harga gitu kan biasanya nggak selalu deal. Ada juga yang memang wah kemahalan atau wah ini kurang cocok sehingga gagal tuh dapat proyek itu. Kan itu juga sebuah kegagalan di situ. Tapi itu Bapak alami langsung atau orang lain? Alami. Oh, alami. Ya. Kenapa Pak? Kenapa Bapak kedip ke samping Pak? Dia alami. Dan pelajaran dari kegagalan itu apa Pak? Jangan gagal lagi. Jadi ya jangan gagal lagi. Iya. Benar. Itu jangan Betul. Itu pasti jawaban yang tepat sekali Pak. Tapi kan kegagalan tadi Bapak karena harganya mahal, terus karena harganya tidak sesuai, ternyata kita nggak jadi deal. Dan pembelajarannya gini, apa Pak? Karena gini, kita kan selalu upgrade ya. Kita kalau itu kan kita otomatis harus upgrade diri nih, keilmuan kita, program-program kita, ya kan. Tapi banyak kan di luar sana itu juga banyak orang-orang yang memang banting harga. Oh, banting dengan harga. program begitu aja gitu kasarnya mah ya. Sekian. Pada mau kan otomatis harga rendah gitu kan. Padahal kualitasnya juga rendah di situ. Tapi kan kita punya apa namanya? Standarnya lah. Jadi kita harus begini nih, harga segini nih gitu kan. Jadi jangan menjatuhkan harga gitu. Apalagi sampai programnya pun ala kadarnya gitu. Artinya jangan menjatuhkan harga juga Bapak, tapi menjatuhkan dari tadi jatuhkan saya terus Pak. Bapak gimana itu pembelajarannya Pak? lagi bimtal ya. Oh, bimbingan mental. oh Bapak lagi M ya Pak. Lagi marah ya, Pak. Oke, jadi pembelajaran kegagalan dari teman-teman dua owner ini Pak Diki dan Pak Dwiki, banyak ya pembelajarannya bahwa kita pun betul emang kegagalan ini jangan diikutin betul, tapi dipelajari supaya kita tidak gagal dari pengalaman orang lain. Karena kan experience itu bukan belajar dari pengalaman sendiri, juga bisa pengalaman dari teman-teman. Betul ya? Ya. Betul atuh Pak, betul. Betul. Oke. Artinya kan pernah nggak perusahaan Natur ini atau Yayasan Alam Asri Indah ini punya target dulu? Ditentukan bro, yuk gua targetnya seperti ini, punya nggak dulu? Atau udah jalani aja, pernah nggak?
Masa nggak ada sih? Ya kan saya nanya Pak, punya nggak? Kalau punya seperti apa Pak? Astagfirullah. Astagfirullah. Ada ya targetnya? Ada lah. Ada targetnya berapa? Dua kita cuma ada 2 yang belum tercapai. Oh 2. Satu punya venue. Venue, iya betul. Yang kedua punya mobil Fortuner. Oke. Ya, itu cita-cita Perusahaan. perusahaan. Mobil Fortuner itu bukan untuk kita pribadi, bukan. Jadi dulu waktu kita lagi merintis, sering nongkrong sama teman, kemudian celetuk ya, bercanda gitu, sering bercanda. Nanti kalau susah beli Fortuner gitu. Bahasanya gitu. Janganlah Pak, nanti sombong yang satu ini Pak. Ini bukan Fortuner aja udah sombong Pak, apalagi Fortuner Pak. Makin gaya banget Pak. Gitulah. Tapi yang nagih udah almarhum. Iya itu. Ya. Jadi kayak Punya hutang lah ya. Iya gitu. Nanti kita beli Fortuner, motor backcul kita naikin ke Fortuner, kita datangin ke makamnya almarhum. Bapak nih sudah tercapai cita-cita. Gitu. Tapi nggak gitu juga meren Pak. Gitulah. Oh gitulah, boleh. Boleh lah pokoknya. Artinya kan tadi punya target ya. Tapi kan ada beberapa target yang belum tercapai. Salah satunya adalah mobil Fortuner, Fortuner ya. Iya. Terus yang kedua adalah punya venue. Iya. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental nih dan keseimbangan hidup di tengah-tengah tekanan tersebut ya, di tengah-tengah tekanan target itu. Ada nggak bagaimana cara menjaga kesehatan mental supaya udahlah biasa aja kalau belum tercapai. Takutnya jadi stres, Pak. Kalau Bapak ada apa-apa, di sini deket, Pak. Di sana ada rumah sakit. Istri saya ada di sana, Pak. Gimana? Bisa langsung masuk, ada orang dalam. Ada nggak cara menjaga kesehatan? Karena kan mau bagaimanapun ya artinya kan yang saya pelajari bahwa kita stres pun itu sudah ada gejala-gejala kita juga terganggu kesehatan jiwa kita. Kalau saya lihat sih Pak Diki dan Pak Dwiki ini ya kalem lah walaupun target itu tercapai. Nah ini poin-poin tersebut boleh dong berbagi pada teman-teman untuk menjaga kesehatan mental dan keseimbangan hidup dari tekanan target tadi gitu. Itu ke siapa itu? Ya kedua-duanya lah. Balik dulu. Iya kan takut. Aduh. Kalau kita enggak sih. Ya kan makanya ada enggak Pak? Saya kan nanya Pak. Enggak ada. Kalau enggak Bapak nanya ke saya aja. Kayak kita tuh tertekan mental. Iya, Ada iya. kita mah aman. Iya tinggal jawab enggak ada guys gitu. Santai aja. Oh santai. Gitu. Jadi enggak ada lah ya. Ya mau dicapai alhamdulillah, tidak tercapai juga masa gitu kan. Iya, santai aja. Oke, mudah-mudahan berjalan. Ya berjalan aja. Mudah-mudahan tidak sakit mental ya guys. Karena ya targetnya lumayan tuh kan venue dan mobil Fortuner. Sebenarnya kalau mobil Fortuner mah enggak bisa lah ya. Aja. Tinggal ngeredit kan. Kan judulnya punya aja kan, bukan masalah bayar lunas atau enggak kan. Punya bulan ini, besok dijual lagi. Bisa kan, Pak? Hanya untuk ada mobil, kita berangkat ke sana, besoknya silahkan ambil lagi nggak apa-apa itu kan. Kan tercapai cita-citanya untuk almarhum itu kan. Iya. Jadi mau kapan, Pak? Besok beli. Asik. Tetapi kan tadi alhamdulillah ya tidak sampai terganggu lah karena ada beberapa yang belum tercapai. Tapi pernah nggak dalam ngebuat perusahaan ini merasa ingin udahlah menyerah, terus ya udahlah nggak usah lagi dilanjut karena ya usahanya kok gini-gini? Ada nggak pada momen seperti itu atau biasa aja kok? Ada nggak momen-momen yang merasa ingin menyerah, udahlah nggak akan dilanjut lagi usaha ini? Ada nggak? Kata-kata mutiara dari Pak Danska itu apa? Tong loba ngeluh bisa dicabut nyawa. Oh itu jadi patokan slogan supaya tidak merasa menyerah itu. Iya. Bagus itu. Gimana boleh ditekankan? Tong lomba ngeluh hirup mah bisa dicabut nyawa. Jadi akhirnya kan kita nggak ngeluh. Takut cabut nyawa. Oh. Jadi kalau Bapak meninggal berarti sudah menyerah gitu. Emang bener kan? Takut mengeluh tuh saya. Oh, mengeluh. Keren. Tuh, guys. Jadi kalau kita ingin sukses, jangan banyak mengeluh bisa dicabut nyawa. Artinya ya terus aja berjuang gitu ya. Iya. Keren nih. Ini baru bijak nih kata-katanya. Siapa yang buat kata-kata itu? Pak Danska. Masih ada? Alhamdulillah ada. masih sehat. Nih. Dosen di Kuningan dia. Oh, Pak Danska, dosen Kuningan, kata-katanya diambil di sini ya Pak.
Wah, hatur nuhun Pak. Oh, ini harus dapat pemasukan nih Pak Danska ya. Nanti kita ajak ya sini ya. Iya dong, Bapak bisa berhasil kali ini salah satunya Pak Danska. Kalau Pak Danska nggak ada, Bapak pasti menyerah ini. Iya betul. Word of the day banget itu. Pak, WA nomor rekening Pak. Tos sukses Pak, tos suksesnya. Amin. Lumayan Pak, tos nu hiji Pak Jero, nu hiji Pak Dadang. Oke. Nah, ngiri kalau Ini ngomong-ngomong haus deh. Oh, silakan. Oke, guys. Kita silakan untuk minum dulu. Oke, minum dulu. Karena ini masih kosong, guys, teman-teman. Jadi yang mau ada sponsor boleh langsung hubungi admin, dan kita masih yang butuh sponsor boleh hubungi. Ini baru SUS juga, ini sponsor dari Natur juga. Ini Natur juga. Jadi selain Natur boleh masuk ya? Ya. Oh, boleh. Nanti ke yayasan boleh masuk, nanti kita cetak di sini ya. Dan 50% buat host ya. Enggak, masuk ke manajemen. Manajemen host. Kita hiburan. Oke, menarik deh Pak Danska ya. Tapi nggak ngobrolin Pak Danska nanti khusus Pak Danska nanti kita undang ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan masih ingat dengan kata-kata tersebut ya. Terus selanjutnya selain berjalan sudah pindah ke Lembang, ada tambahan lagi usaha selain tadi Pumori, terus apa gitu, ada nggak? Dengar-dengar ini ya. Ya. Pak, ini apa namanya? Ina. Ini di apa? Aquascape. Aquascape itu masih di Lembang atau sudah berubah? Atau di tempat yang lain? Masih. Itu kok bisa kepikiran di Aquascape pada saat itu? Itu obrolan sendiri atau diskusi dengan komisaris dan direktur, atau direktur saja yang memutus atau komisaris yang menentukan? Di Aquascape. Hobi kayaknya awalnya Hobi. Hobi ya, kebetulan Kang Dwiki ini hobinya Aquascape. Aquascape. Nah, dari situlah kenapa hobi itu nggak jadi menghasilkan sesuatu gitu. Makanya dirintislah hobinya itu untuk menjadi sesuatu yang lebih gede. Oke. Gitu. Jadi tambah lagi. Artinya kan tadi beberapa perusahaan atau usaha. Nah, selain kan ke SDM. Pada saat itu susah nggak ngebentuk SDM di Natur ini? Kan mungkin ada yang kalau bahasa kita pekerja lepas atau freelance pada saat itu. Nah, pada situ sudah ada pekerja tetapkah di Natur atau masih freelance kayak gitu? Pada saat masih di Lembang ya, masih di Lembang ya. Masih di Lembang, kejauhan atuh. Kosan Dulu di bawah. Nggak, saya mah yang Lembang aja karena kan tadi mah udah sedih. Dan saya pasti jawabannya kalau di kosan belum punya pekerja Pak, karena kan 2 bulan juga belum dibayar Pak, gitu kan. Saya pasti itu Pak. Kok pasti tahu. Gimana dulu SDM pertama dibentuk? Di Lembang. Ya. Lembang mau Atau hanya berdua aja? Ada lah di Lembang. Ya ada di Ya, Lembang. maksudnya bisa ceritakan pada saat pembentukan SDM. Yuk ayo ajak atau adik kelas atau teman atau apa, seperti apa pada saat itu? Mending ceritanya dari bawah dulu ya. Ya boleh lah Pak. Aduh, 40 menit Iya ya. kan. Jadi kayak dulu di awalnya itu kan kita ada pelatihan itu ya. Iya. Memang awalnya kita hanya by event aja, nggak ada tetap tuh. Kita ada event bayar gitu. Kemudian akhirnya ada pelatihan fasilitator dasar tuh. Oke. Dari situ mulai itu ada peningkatan SDM. Tapi masih belum ada tetap. Oke. Baru setelah pindah ke Lembang. Nah, tadi tuh ke Lembang. Oke. Baru ada di Lembang tuh. Oke. Itu. Udah mulai bulanan. Udah mulai berani bulanan tuh karena jobnya udah banyak. Oke, jadi artinya sudah ada bulanan. Itu ada spek tertentu nggak atau kriteria pada saat itu, atau hanya ya udahlah saya percaya ke Anda jadi tim kita atau apa? Atau emang direncanakan siapa aja atau dipilih atau Oh iya, dipilih lah. ya dulu kriteria teman-teman Pak Diki dan Dwiki menentukan SDM yang akan harus bergabung ke teman-teman Natur ini seperti apa? Dulu ada nggak? Mau Sesuai gaul, atau ya? apa? Yang mau kerja, yang ayo. mau kerja sih intinya ya. Dan benar itu mau kerja semuanya. Iya. Yang nggak mau kerja ya nggak diajak. Iya. Kayak Jadi kriteria cukup satu aja. Iya. iya itu dulu. Mau kerja nggak gitu. Loyalitas dulu kan. Loyalitas. Gitu. Mau kerja gak? Kalau kerjanya bagus, ya
Ya udah nih ada sekarang kan gitu. Kayak Pumori dulu ada si Jack ya. Nah, Iya. Jack. Oke. Jack Ngurus, tuh ya. yang pengurus Pumori pertama tuh. Ngurus Jack. yang ngurusin usahanya. Yang ngurus usaha bagian dari Natur Company. Oh. Nah, oke itu bagus ya udah kan gitu. Tapi masih ada tuh Jack tuh. Jack Sekarang masih ada di Natur. Ada. Tapi saya dengar dia kabur gitu. dengar Mana si Jack? ada, nggak kabur ada. Oke, jadi artinya kriterianya yang mau kerja ya. Jadi hampir semua teman-teman Natur itu pengen benar-benar kerja. Terus kan ini dari bidang pendidikan nih. Terus teman-teman yang SDM ini dulunya emang adik kelas dari satu kampus kah atau campuran atau dibawa dari siapa gitu? Gak nyimak tadi ya sejarahnya. Kan saya nanya, Pak. Kan awalnya kan tadi kita kerja ada job dari senior tuh, otomatis Betul. gitu tuh satu alma mater. Oke. Iya, junior. Jadi semua 100% dari adik kelas. awal. Iya, Awalnya. di kelas. Iya kan saya nanya Pak tadi. Makanya tadi saya Sekarang jawab kan. iya, bukan masalah nyimak atau Bapak bikin podcast sendiri aja deh. Pak. Oke, artinya awalnya. Ya. Tapi pada saat sudah di Lembang ini berarti bercampur lah, ada yang dari luar atau ajakan dari siapa gitu. Atau emang full di Lembang itu pada saat itu full adik angkatan atau ya di satu kampus. Kalau di Lembang udah campur ya. Campur. Kalau di bawah masih belum pindah itu masih semuanya. Nah itu Pak, maksudnya saya tanyanya yang di Lembang Pak. Gitu. Di bawah mah di Lembang, di mana sih? Di bawah mah di Bandung. Ini di kosan, Di kosan, di mah betul Bandung. kan tadi bilangnya ada pelatihan di bawah terus ke Lembang, salah satunya adalah yang bikin Pumori itu Jack itu ya. Iya. Gitu. Nah, saya konfirmasi setelah itu ada nggak yang dari luar gitu. Ada. Dulu dari luar itu emang ajakan dari teman-teman yang dulu diajakin atau rekomendasi dari teman yang dari teman lagi gitu. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Oke, jadi bertahap sudah. Terus setelah itu pindah ke mana nih? Si kantor perusahaan ini. Tahu dari mana pindah lagi? Kan saya nanya, Pak. Karena tadi Bapak bilang perpindahan ada, Pak. Oh gitu. Bapak nggak ingat Jadi ya? saya harus Coba Bapak dari menit 20 sekian Bapak ada, Pak. Bapak lupa lagi. Ya, jadi pindah lagi. Iya. Iya. Betul. Nah, itu pindah ke mana, Pak? Panpura punya saya nggak tahu, Pak. Kemana ya? Sini. Ke daerah Lembang juga. Oh, dari Lembang juga. Sini Lembang. Ini Ini kecamatan Lembang, Mas. Si Lembang ini. Lembang. Beda desa. beda Desa apa ini, Pak? Desa Kolonel Masturi. Iya kan? Salah, Pak. Enggak. Ya, artinya kan sudah pindah lagi ke Iya. beda desa lah ya. Oke. Nah, ada perubahan lagi nggak Pak dari pindah kan dari pertama dari kosan, kantornya di kosan, terus pindah ke daerah Lembang yang di mana tuh yang kedua tuh Pak? Daerah apa tuh? Batu Reok. Batu Reok. Batu Ya. Reok. Nah, sekarang kan pindah ke daerah sini Pak. Ya tadi bukan desa mungkin ke Jalan Kolonel Masturi. Iya. Ada perpindahan. Kolonel? Kan tadi Bapak kolonel. Dari dulu kolonel terus. ya? Bukan kolonel. Ada perpindahan nih. Ada perubahan lagi nggak Pak dari perusahaan ini? Atau sama-sama aja sebelumnya? Perubahan atau, apa? ya signifikannya atau perkembangan perusahaannya atau dari Perubahan SDM-nya. Kira-kira ada perubahan Pak? Banyak. Apa tuh Pak? Nah makanya saya nanya ada apa aja Pak? Ya udah. Ayo Pak jawab. Banyak lah ya. Ya apa Pak banyak Pak? Biar tahu, biar sejarahnya perusahaan ini banyak perubahan gitu. Jadi nggak ada sakit mental gitu Pak tadi Pak. Ya, dari SDM perubahan juga ada. Seperti apa Pak SDM-nya perubahannya? SDM-nya makin nambah gitu kan, makin banyak. Oke. Kemudian bidang-bidang usahanya juga makin nambah. Oh boleh. Apa saja sih Pak bidangnya bertambahnya? Perkembangannya dari yang sebelumnya dari Dulu kan Lembang baru Batu Reok hanya ada sama- Pumori ya. Nah. Di Batu Reok itu baru ada Pumori, Natur OT. Udah ya, dua itu. Nah, kemudian
pas pindah ke sini nambah tuh ada yang namanya ada A5 juga, masih udah A5 udah di bawah, udah ada A5 di sana di Lembang. Oke. Nah, berarti kan ketika di sini nambah lagi tuh ada Kolbu sama Mas Boy. Oh, Mas Boy. Ini Aquascape juga. Nah, Ina cikal bakalnya sebenarnya dari bawah juga. Cuman di sini udah dulu di bawah masih ini ya. Belum segede yang sekarang. Ya, masih jual di biasa sini udah aja. Ada tempatnya. Mau tahu nggak Ina di sana tuh? Ina atau Ina maksudnya. Kausar. Pasar di Robika. Sambung aja. Pocar. Pulang mulu Robin. Oke, jadi ada perubahan lah ya. Artinya SDM bertambah, terus bidang usaha bertambah. Oke. Nih, jika memulai lagi dari nol atau hari ini modal hanya kira-kira hanya modal 1 juta, apa yang teman-teman akan lakukan? Misalnya nih, pada saat harus memulai lagi nih, ini artinya contoh buat teman-teman apabila nih kita lupakan keberhasilan dari perusahaan ini. Nah, saya berikan tantangan apabila nih teman-teman nih contoh kedua ini diberikan modal 1 juta, kira-kira dalam 1 juta ini akan dibuat usaha apa? Artinya ini contoh, ketika saya berikan 1 juta nih ke Pak Diki, Pak Dwiki, kira-kira dalam uang 1 juta ini akan dijadikan usaha apa? Artinya apa? Ini buat pembelajaran teman-teman. Karena kan pengalaman dari Kang Diki dan Dwiki sudah tuh sukses lah, ya ada perkembangan baik-baik. Tapi ini challenge apabila misalnya dikasih modal 1 juta Pak Diki. Wah kaget. Mau usaha apa nih? Artinya takut teman-teman pendengar sini dikasih modal 1 juta biar ada gambaran kira-kira mau usaha apa dengan kondisi negara seperti ini. Pertanyaannya berat sekali. Ya. Pan Bapak dosen. Tapi kalau tadi Bapak S2, saya S3. Oke. Ngasih uang 1 juta. Kaget pertama kan. Pertama kaget. Kaget kan. Biasanya kalau uang kaget itu kan suka dibelanjain macam-macam sembako tuh. Betul. Ya kan? Terus bawa balik ke rumah. Terus? Ya udah. Pakai usaha apa tuh? Ya gitu. Jadi hanya belanjakan aja atau nggak akan jadi usaha apa? Itu kan di uang kaget acaranya begitu doang. Kan ini bukan uang kaget Pak, ini uang voucher Pak. Nah ini kalau nih challenge dikasih modal 1 juta, kira-kira di otak atau di pikiran Pak Diki, Pak Dwiki akan dijadikan usaha apa? Ditakutkan pendengar Yai ini sama kejadiannya ada modal 1 juta kebingungan dengan kondisi sekarang. Kira-kira kalau menurut Pak Diki, Pak Dwiki, kalau dalam modal 1 juta mau dijadikan usaha apa supaya usaha ini berkembang? Kan tadi juga awalnya Pak Diki, Pak Dwiki kan modalnya kosan dulu kan, sekian ke notaris, terus kosan, kan sampai berhasil. Kira-kira kalau dikasih modal 1 juta, tantangan tersebut Pak Diki atau Pak Dwiki akan jadikan usaha seperti apa? Dengan kondisi yang sekarang kan, mungkin pada saat kondisi natur dulu beda dengan sekarang. Kalau dikasih modal sekian 1 juta, kira-kira contoh usaha apa yang cocok menurut Pak Diki atau Pak Dwiki dengan kondisi saat seperti ini? Yang jelas sih jangan jalan pintas ya. Misalkan masukin ke aplikasi, itu nggak boleh ya begitu ya. Judol gitu maksudnya. Judol itu nggak boleh. Tapi jalannya harus berproses gitu. Misalkan ya yang kalau 1 juta dikasih ke saya sih saya kasih buat dibelanjain lah. Dibelanjain. Kemudian ya belanjanya itu saya pecah-pecah lagi, dijualin lagi gitu. Dengan 1 juta ya. 1 juta itu. Misalkan nih belanja roti ini. Misalkan dari sana itu 17.000 ya kalau salah ya. Kalau nggak salah benar berarti. Betul. 100 buat Kang Dude. Tapi kan bisa dijual lagi dengan harga yang berbeda gitu. Cari keuntungan di situ. Tahapnya di situ ya. Artinya karena belum kepikiran beli barang yang ada dulu, profitnya ada di situ, dikembangkan. Iya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Pak dosen dong Pak Dwiki. Kalau Pak Dwiki, versi Pak Dwiki apa tuh? Kalau dikasih modal tantangan 1 juta, mau dijadiin usaha apa tuh? Uang 1 juta tersebut. Saya mungkin agak beda dengan Pak Diki ya. Ya, emang beda kok. Kalau saya beliin barang juga,
Terus saya jual lagi, saya ngambil sedikit selisihnya. Udah. Ya, jadi bedanya apa, Pak? Serupa tapi tak sama. Oke, gitu. ya. Selalah owner mah naon we lah. Pokoknya mau owner anu gaduh tempat, nu gaduh acara bebas jeung abi mah. Suka-suka lah. Oke, itu teman-teman, kita ngobrol dengan para owner Yayasan Alam Asri Indonesia, Natur OT. Itu berbagi cerita tentang pengalaman perjalanan hidup bidang usaha. Sebelum saya tutup, mungkin tutup aja. Udah nggak kuat men. Ada kesan atau ada titipan kata-kata buat para pendengar ketika ingin membuka usaha di bidang yang sama atau yang berbeda, apa kepada para pendengar dan pelihat channel Yai Podcast ini? Kesan pesannya? Yang jelas harus berproses ya, jangan mau instan gitu. Karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil, katanya begitu kan. Tapi nggak tahu kenyataannya gimana. Oke, berarti harus ngikutin proses. Dan kata tadi siapa? Tong menyerah, tong naon tadi? Padanska. Tong ngeluh. Isi dicabut nyawa. Mesin nyawa. Oke, selanjutnya Pak Dwiki. Yakin ya. Yakin. Ya kayak kemarin aja, mau jadi PNS yakin harus jadi PNS. Mau kawin harus yakin kawin gitu. Kalau kita mau kawin tapi nggak kawin, yakinnya belum yakin. Tuh, dengar guys, yang mau kawin. Yang gagal kawin pasti kawin, nikah pasti, sabar ya. Kenapa yang sana diem? Oke. Belum kawin. Ini mau ditutup mau dilanjut Pak? Lanjut lah. Lanjut. Oke, jangan dulu tutup guys. Jadi engke video yang tadi nanti di-cut, dipindahin yang terakhir barusannya. Oke. Boleh berbagi cerita lagi kan tadi tentang sebenarnya nggak ditutup ya teh, tapi bayar lanjut karena nu boga acara lah. Tapi bingung aing nanya naon deui gitu. Dan terakhir. Terakhir. Tidak naon lah. Tapi nu jero atuh nanya yang dalam. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan yang paling dalam. Nasehat. Nasehat yang ingin Anda berikan kepada diri Anda sendiri versi 10 tahun yang lalu. Wah, benar. Kan yang pengen jero, kurang berin jero. 10 tahun yang lalu. Jero ya. Psikolog ya. Harus jero ya. Hayang jero. Jangan 10 tahun yang lalu lah. Tuh, versi 50 tahun yang lalu mungkin lah. kumaha nanya atuh. Da batur ge moal apa 10 tahun kamari teh naon? Coba. Nasihat yang ingin Kang Diki berikan kepada diri Anda sendiri, pada Kang Diki sendiri versi 10 tahun yang lalu. Atau versi 15 tahun, kok belasan tahun ke belakang lah pokoknya, atau puluhan tahun ke belakang. Satu nasihat untuk diri sendiri. Coba. Sok Kang Diki. Oh, berat atuh ieu mah. yang berat. Tadi nunggus gitu. Berat. Kamu naik kantawa bodor deui. Nyetenana Kan sebenarnya mah hayangnya dari 50 tahun ke belakang. Nasihat buat diri sendiri itu ya sok. Boleh lah 50 tahun ke belakang bebas. kenapa saya enggak tinggal di tempat yang lebih berpendidikan tinggi gitu kan, di kota lah, kenapa harus di desa gitu kan. Karena kalau di desa itu waktu itu saya susah untuk berkembang karena teknologi tidak ada ya kan, terus prasarana untuk sekolah susah. Jadi kalau ke belakang saya pengennya tuh lahir di tempat yang mendukung cita-cita saya. Oke. Gitu. Itu nasihat untuk diri sendiri. Tapi kan sekarang udah jadi dosen, Pak. Emang masih ada kekurangan atau kalau waktu dulu itu ada, lebih cepat mungkin gitu aja. Oh, jadi dosennya atau lulusnya atau gimana? Suksesnya, sombongnya lebih cepat oh. gitu. Ini kan lama harus menunggu berapa puluh tahun lagi gitu kan. Oke. Allah tuh maha adil, Pak.
Bapak tuh baru sekian sombongnya kayak gini Pak. Apalagi kalau Bapak lebih cepat Pak. Aduh sombongnya kayak gimana Pak. Ya Allah Itu dia. gitu Pak. Kan hanya 10 tahun ke belakang mah ya sah-sah saja kan begitu. Oh biasa-biasa aja kalau 10 Sah-sah saja, Sah-sah saja. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Diki. Selanjutnya untuk Pak Dwiki nih, mau 10, 20, 30 nasihat untuk diri sendiri Pak Dwiki nih. Apa? Tadi kan udah nih Pak Diki seperti itu. Ya nasihat diri sendiri 10 tahun yang lalu lah. Banyak ninggalin sholat. Oke. Kalau bisa diulangi dari 10 tahun ke belakang mah dari 10 tahun yang lalu saya rajin sholatnya. Wih, keren. Luar Tepuk biasa. tangan. Mau yang dalam lagi Pak pertanyaan Pak? Boleh, Atau cukup Pak? Susah udah. Ini mah masih banyak pertanyaan yang dalam Pak saya Pak. Ya udah guys, biar penasaran nanti ada session-session selanjutnya atau episode selanjutnya Oke. kita ngobrol tentang mungkin pembahasannya bukan masalah cerita tentang yayasan atau perusahaan, mungkin hal yang lain dengan profesi atau dengan hobi yang lain dari Pak Diki atau Pak Dwiki. Nanti kita akan cari momen-momen tertentu ya Oke. untuk ngebahas itu. Tapi ingat bahwa kita itu tadi adalah entong babari menyerah engke bisi dicabut nyawa. Itu ingat kata-kata tersebut bahwa itu menjadi patokan beliau-beliau menjadi orang sukses seperti ini. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Diki, Pak Dwiki sudah berbagi Sama-sama. cerita. Mudah-mudahan podcast ini menjadi pembelajaran dan banyak ceritanya yang bisa diambil. Ya, kalau yang jeleknya saya ya simpan aja ya. Mudah-mudahan itu bisa berbagi cerita dan banyak pembelajaran teman-teman. Benar tadi jangan ambil kegagalannya tapi pembelajaran kegagalannya tersebut. Itu saja. Jangan lupa subscribe ya ke channel podcast Yai ya, nanti ada di sini. Terus jangan lupa like and comment. Pokoknya nanti kalau ada saran dan teman-teman biar tahu program selanjutnya terus pantengin, dan kalau ada saran pengen narsumnya siapa, insya Allah nanti kita kabulkan. Masalah tahun berapanya nanti ya terserah nanti ya, tergantung anggaran ya. Kecuali kalau yang free kita terbuka, ayo masuk ke sini kita bagi-bagi. Dan paling penting adalah yang mau sponsor nanti kita tunggu langsung seperti apa ya. Nanti kita bagi-bagi cerita, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Hayu say, hayu brayu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.